08 933 933 atau juga bisa lewat Instagramnya langsung. Ingin bertanya seputar ASI nanti bisa langsung ke Mbak Ulannya ya. Mungkin belum paham ya ilmunya, pengen tahu nih apa ya yang terkandung dalam ASI atau mitos-mitos di luar sana banyak sekali ya tentang ASI. Ya, betul. Obrolan-obrolan atau omongan dari orang lain ya. Kadang-kala kalau kita nggak ada ilmunya kita percaya nih, padahal itu tidak sepenuhnya benar gitu ya Mbak Ulan ya. Tapi kita tahan dulu karena kita dengerin lagu dulu ya, baru nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ASI. Tetap bersama kami sahabat Thompson di 93,3 FM Thompson News Radio. Satu lagi kita masuk. Nanti setelah ini nggak ada lagu iklan aja. Ini pertama ya? Perdana. Iya, Perdana ya? Perdana untuk SOS-nya. Oh, di radio.
sebelum kita bahas lebih lanjut ya tentang ASI, Mbak Wulan, mungkin secara garis besar bisa berikan penjelasan singkat tentang ASI, silakan. Oke. Kalau ASI Nike itu ASI itu kita sebutnya sebagai cairan hidup, Mbak. Oke, cairan hidup. Kenapa Iya. disebut cairan hidup? Karena satu, dia mempunyai kurang lebih 1 juta sel darah putih. Sel darah putih kan kita tahu untuk membantu dari virus-virus yang datang ke tubuh kita. Dan cairan hidup itu hebatnya ketika si ibu baru melahirkan, itu dia komposisinya masih berupa kolostrum. Oke. Kolostrum itu yang lebih pekat. Yang lebih pekat itu cairan emasnya. Jadi dari semua ASI itu adalah cairan emasnya. Jadi itu komposisinya berubah. Besoknya berubah lagi, besoknya tergantung umur atau usia si bayi. Itu hebatnya. Kalau di susu lainnya itu nggak bisa. Biasanya flat, kecuali kita beli susu lainnya, kan begitu ya. Nah itu hebatnya adalah ASI komposisinya selalu berubah sesuai dengan usia bayi. Nah, usia bayi dalam kandungan atau seperti apa? Usia bayi pada saat di luar kandungan. Oke. Nah, hebatnya lagi, ASI itu sudah diproduksi ketika minggu ke-16 atau sampai 22 minggu ke-16. Betul. Ya. Banyak kalau ibu-ibu yang mungkin yang baru pertama kali kehamilan atau udah lama jadi kebingungan. Kadang ada beberapa ibu yang waktu hamil ASI-nya sudah keluar, Mbak Vira. Oke. Cuman kalau sudah keluar itu nggak apa-apa, tapi nggak usah diintervensi lebih lanjut karena itu bisa menyebabkan kontraksi. Begitu. Jadi kalau misalnya keluar ya nggak apa-apa. Cuman hebatnya lagi begitu si bayi sudah lahir, itu kandungannya balik lagi ke kolostrum. Begitu. Jadi pada saat si ibu hamil itu nggak ada intervensi apa untuk bisa menyusui. Nggak perlu intervensi apa di payudaranya, nggak perlu. Dan itu kadang-kadang si ibu juga bingung, oh Mbak, saya ini sudah ada ASI belum ya? Bisa nggak sih saya menyusui? Itu pertanyaan semua ibu-ibu. Nah, iya benar-benar. Betul. Kita biasanya sampaikan, Ibu, maaf, beranya ada berubah nggak ukurannya? Begitu. Kalau ada berubah itu berarti sudah ada produksi ASI. Begitu. Itu berat pun berubah di saat mengandung juga udah mulai berubah ya, karena ukuran juga pasti berubah ya. Nah, kadang-kala untuk ibu-ibu muda nih atau calon para ibu yang kondisi fisiknya maaf kecil gitu ya, yang agak khawatir kira-kira ini bisa keluar nggak ya ASI-nya, kebanyakan seperti itu ya. Banyak omongan-omongan di luar sana yang mungkin jadi kepikiran nih untuk para ibu hamil yang mungkin saat ini sedang mengandung dengan kondisi tubuh yang bisa dibilang mungkin kecil gitu ya, baik itu fisiknya ataupun payudaranya maaf, bisa dibilang seperti itu, yang ada omongan dari orang lain itu nanti nggak keluar nih ASI-nya atau sulit nih keluar ASI-nya. Ini anggapan-anggapan seperti itu seperti apa nih Mbak Wulan? Sebenarnya betul, itu sering terjadi. Iya, sering terjadi ya. Itu kalau kita sebut itu salah satu body shaming loh. Iya benar. Betul nggak ya? Iya benar. Jadi body shaming itu nggak selalu tentang secara langsung tentang fisik orang, tapi juga bisa misalnya nih begini, kamu kok bayinya nangis terus sih? Nah, kamu pasti susumu nggak keluar nih. Udah nggak usah repot-repot lah, ini udah ada kok. Aku juga beli, udah tinggal beres. Itu salah satu body shaming loh. Jadi saya balik lagi, kalau kita di AIMI, kita punya visi itu untuk meningkatkan jumlah ibu yang bisa menyusui. Jadi kita itu berusaha mensupport ibu-ibu agar bisa memberdayakan dirinya untuk percaya diri, agar memberikan yang terbaik untuk si bayi. Sebuah hati ya. Nah, jadi kita harus kita salah satunya ada edukasi. Kalau kita ada edukasi pada saat hamil, karena edukasi itu harus dilakukan sebaiknya, idealnya pada saat hamil. Kenapa? Kalau si ibu sudah melahirkan, itu biasanya kadang-kadang panik ya, panik, udah bayinya nangis, teorinya hilang. Belum lagi baby blues ya. Betul. Dan hebatnya lagi kalau kita sudah tahu edukasi, dapat support dari terutama suami ya Mbak Vira ya, pasangan, itu biasanya bisa mengurangi baby blues Mbak Vira. Benar-benar. Dan faktanya baby blues ini bahaya banget loh. Bahaya. Kalau orang nggak paham tentang baby blues. Kadang benci sama ininya ya, bayinya ya. Karena merasa dirinya nggak mampu untuk memberikan yang terbaik. Padahal seorang ibu itu selalu mampu untuk memberikan yang terbaik untuk ibu. Cuma ada anggapan-anggapan di luar sana, akhirnya si ibu tidak percaya diri untuk memberikan yang terbaik untuk bayinya, anaknya gitu ya. Nah, itulah dukungan pasangan atau keluarga terdekat penting banget ya Mbak Wulan. Jadi saya balik lagi ke jawabannya tadi. Sebenarnya secara fisik, walaupun maaf payudaranya kecil ataupun besar, itu tidak mempengaruhi
berapapun produksi ASI-nya. Oke. Jadi produksi ASI itu dipengaruhi sebenarnya oleh hormon-hormon, Mbak Vira. Kalau kita orang awam bilangnya hormon cinta, itu kalau di medisnya oksitosin. Iya. Ada hormon prolaktin lagi. Hormon cinta itu misalnya nih, kita lihat si suami sedang bermain dengan anaknya, Iya. sedang sama bayinya. Oke. Itu kan hormon kita jadi happy, atau kita gajian lah, ya kan? Iya. Kita dikasih ke salon, kita Iya, boleh shopping itu, gitu iya, ya. itu salah satu hormon oksitosin yang Oke. bekerja. Hormon cinta ya. Iya betul. Jadi si ibu menyusui itu tolonglah jangan dikasih suara-suara negatif dari samping itu, tolong. Itu tugasnya suami, Mbak Vira. Oke. Jadi kenapa kalau kita di IB kita selalu bilang boleh dong ajak pasangan atau mertua atau ibu boleh, atau babysitter boleh. Jadi dalam arti ketika si ibu itu, ya kita nggak munafik ya kalau kadang-kadang kita capek, kita butuh support, ada salah satu yang membentengi kita gitu loh. Jadi edukasi itu harus ikut, paling nggak suami lah atau siapa begitu. Bisa ada omongan-omongan negatif, si ibu down, Betul. itulah tugasnya pasangan atau keluarga terdekat ya, Iya. untuk mensupport lagi, Iya. akhirnya semangat lagi untuk bisa kok, bisa memproduksi ASI kok. Betul. Seandainya situasinya memang mungkin sedikit susah gitu ya, keluar ASInya belum gitu bisa melahirkan, ada ya yang langsung keluar, ada yang tidak ya, Iya. Mbak Ulan? Jadi begini, kadang kita salah kaprah, begitu orang melahirkan itu ASI-nya langsung lucur keluar. Nah itu salah Itu kaprah ya. salah. Oke. Itu bukan lucur keluar, cuma itu masih berupa tetesan, Mbak Vira. Oke. Karena ukuran lambung bayi itu hari pertama itu masih ukuran kelereng. Hmm. Itu hebatnya Tuhan, makanya ketika kita melahirkan kita selalu menyarankan jangan dipompa. Karena kalau dipompa itu nggak bakal keluar karena berupa tetesan. Jadi susui langsung bayinya. Itu biasanya cuma tetes-tetes kecil. Oke. Jadi kadang kalau sudah keminum sama bayinya kita nggak bisa lihat selucur itu. Jadi hari pertama itu sekitar 5-7 mili. Hari berikutnya baru lebih besar lagi lambungnya. Nah itu sesuai dengan si produksi ASI juga. Oke. Jadi pertama kali fungsi kolostrum itu kalau menurut dokter Utami Rusli, beliau dokter spesialis anak senior, beliau mengatakan bahwa kalau kolostrum itu dia seperti cat, dia melapisi lambung-lambung bayi. Dia membantu kasarnya lah agar nggak ada yang bisa menginfeksi gitu. Nah, kolostrum itu mampu mempercepat pengeluaran mekonium. Mekonium itu pup bayi yang warna coklat itu, Mbak Vira. Baik. Ya. Jadi semakin cepat mekonium itu keluar, maka si bayi itu bisa mengurangi penyakit kuning. Oke. Gitu. Jadi itu untuk membantu ya. Betul. Nah, jadi jangan khawatir kalau misalnya ada situasi nanti nih ibu-ibu muda yang mungkin saat melahirkan nanti, oh kok ASI saya tidak keluar, itu nggak usah khawatir ya. Betul. Jangan diberikan makanan lain atau Jangan. susu formula gitu, Jadi ya. susuin aja langsung, Susuin aja langsung, mungkin, oke. dan tidak usah dijadwal. Baik. Jadi kapanpun bayi minta susu ya susuin. Nah itu dia, kadang orang tua terutama yang muda-muda ya, baru pengalaman pertama nih untuk anak pertama, nggak tahu nih kapan saatnya waktu anak untuk disusui. Apakah memang tandanya nangis itu lapar gitu atau seperti apa? Kan kita bayi belum bisa ngomong apa-apa ya, lapar dia hanya bisa nangis, sakit hanya bisa nangis. Nah sebagai ibu muda yang ilmunya masih belum banyak ya, belum mengerti tentang gimana caranya memberikan ASI, ini kan satu jadi pertanyaan besar. Kapan sih waktu yang tepat untuk memberikan ASI, atau tanda-tandanya bagaimana nih? Ini waktunya pas untuk memberikan ASI. Tapi kita tahan dulu. Ya baik Sobat Thompson, seru nih perbincangan kita, terutama untuk Anda para ibu-ibu muda atau calon para ibu yang mungkin ilmu tentang ASI masih kurang. Nah saatnya kita dalam 1 jam ke depan sampai jelang jam 5 sore nanti kita akan bahas sama Mbak Ulan ya, Ketua AIMI Bali, tentang ASI. Dan seperti yang tadi kita tanyakan, kapan waktu yang tepat untuk memberikan ASI? Apakah tunggu bayi nangis atau seperti apa? Jawabannya nanti. Yang ingin bertanya silakan WhatsApp kita di 081908933933 atau bisa langsung di Instagramnya ya, di Bincang-Bincang Medis. Tetap bersama kami di 93,3 FM Thompson News Radio. Sahabat Thompson, Saripati obrolan sehat SOS akan segera kembali. Dua menit aja sih breaknya. Soalnya iklan kan. Nggak terasa ya kalau ngobrol.
Oh. Udah nge-flu kayaknya. Coba Maksudnya kayak Masyarakat ini dipersembahkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia daerah Bali. 93.3 FM, 93.3 FM, Thompson News Radio, Thompson News Radio. Sahabat Thompson, kembali kita ikuti SOS Saripati Obrolan Sehat. ya 93,3 FM Thompson News Radio. Kembali lagi di SOS Saripati Obrolan Sehat di minggu pertama ini ya, di bulan Juni kita ngobrolin soal ASI. Ini ilmu yang sangat berguna banget nih, khususnya untuk para ibu muda yang ilmu tentang ASI mungkin masih kurang ya, masih mendengar omongan-omongan di luar sana yang belum tentu benarnya. Ada baiknya langsung aja kita tanya ke ahlinya. Sahabat Thompson bisa WhatsApp di 081908933933. Tiga break ya. Sempat tertahan apa sih ini jawabannya? Kapan waktu yang tepat untuk memberikan ASI? Karena memang kan si bayi nggak bisa ngomong nih kalau lapar atau kenyang sekalipun, itu kita nggak tahu. Nah kira-kira nih Mbak Wulan, kapan sih sebenarnya kita waktu memberikan ASI? Tadi di awal Mbak Wulan sempat katakan kapan aja, nggak ada waktunya gitu kan memberikan ASI kepada si bayi. Nah sebenarnya di usia sampai usia berapa ini kan ASI sampai usia 6 bulan itu masih ASI aja ya Mbak Wulan ya, baru di 6 bulan ke atas bisa ada makanan pendamping ASI. Nah di saat 6 bulan pertama nih, ini waktu yang pas kita memberikan ASI untuk bayi dan berhentinya kapan gitu? Oke. Jadi sebenarnya ASI eksklusif itu begitu bayi lahir. Mhm. Jadi dari 0 bulan, 0 bulan, dari 0 iya. bulan itu sampai 6 bulan itu cuma ASI aja, Iya. Mbak Fira. Tanpa tambahan apapun, air putih, air up, segala macam. Jadi setelah mulai bulan, itu mulai MPASI, makanan pendamping ASI ya. Makanan pendamping ASI, lalu anjuran dari WHO diteruskan menyusui sampai 2 tahun minimal. Oke. Minimal Minimal atau 2 betul, tahun. minimal Oh. atau lebih. Oke. Begitu. Jadi saya sendiri termasuk, saya masih menyusui anak ketiga saya, itu masih sekarang umurnya 3 tahun. Oh. Cuman Mhm. pada anak 3 tahun itu kebutuhannya bukan lagi di ASI, sudah makan biasa. Jadi boleh menyusui, tetapi kebutuhan si bayi itu tapi boleh tetap dilanjutkan. Oke. Jadi itu bisa menjadi bonding antara ibu dan anak. Hmm. Dan mungkin keluar lagi dari topik tadi, ketika si ibu masih menyusui lebih dari 2 tahun dan mau menyapi, itu pun harus pelan-pelan Mbak Fira. Karena ada mitos-mitos lagi, saya balik loncat lagi, itu ada yang bilang, kok masih nyusuin sih, artinya expired loh. Ya, ya. Ya, Basi betul loh. kan? Basi loh. Nah itu sebenarnya nggak ada ASI expired. Oke. Kadang si bayi itu menyusui
ada kutipan kalimat menyusui tidak sekedar memberikan ASI, begitu Mbak Fira. Jadi dengan kita menyusui itu kita memberikan bonding untuk si anak. Bonding kepada anak. Jadi ketika kita sedang proses bonding ke anak, kita juga bisa memberikan ASI. Itu intinya begitu. Jadi balik lagi ke Mbak Fira, kapan susui bayi sesering mungkin dan kapan kan begitu. Iya. Jadi kalau bayi ASI itu sebenarnya cepat lapar Mbak Fira, karena lambung bayi itu menyerap sempurna ASI. Jadi Di 6 bulan pertama ini ya? tergantung bayinya sih biasanya. Baik, oke. Misalnya nih dia habis nyusu nih, tidur terus kebangun lagi, nangis lagi. Karena si ibu, kok bayiku kayaknya nggak cukup ya ASI-nya, Nggak soalnya kenyang-kenyang nangis. ya gitu ya? Komunikasi si bayi itu kan hanya menangis. Ya. Kalau bayinya ngomong mah haus, itu kayak horor banget gitu loh maksudnya. Jadi nggak apa-apa, susuin aja, Oke. susuin aja, cuma memang agak capek. Jadi itu butuh support dari suami, begitu. Jadi kalau kita ngasih susu formula, itu tidurnya memang lebih lama, karena dia lebih susah dicerna daripada ASI, begitu. Dan ini beda-beda ya bayi. Ada terkadang si bayi itu umur 3 minggu atau 2 bulan itu mengalami growth spurt namanya. Itu percepatan pertumbuhan pada bayi. Jadi kadang misalnya nih, si bayi menyusu setiap 2 jam kali, itu bisa jadi 1 jam sekali nyusuin. Karena lapar, jadi pertumbuhan percepatan. Nah itu si ibu biasanya kalau nggak tahu itu mulai stres. Kok setiap jam minta nyusu, setiap jam nyusu. Ada yang salah nih sama Iya, bayi begitu. saya, Nah, kok beda sama bayi yang lain Nah, gitu ya? itu. Nah, Sebaiknya ibu-ibu jangan pernah membandingkan. Ya, itu membandingkan karena beda-beda. Iya. Jadi growth spurt itu, jadi ketika si bayi growth spurt itu bisanya kadang-kadang 1 jam nyusu 30 menit, nanti minta lagi nyusu. Nah itu nggak usah khawatir, jadi tetap disusuin. Karena kalau kita misalnya menjadwalkan si bayi menyusu, misalnya nih, dulu pernah saya ada klien, Mbak, kayak saya nyusunya setiap 45 menit. 45 menit? 45 apa 30 jam? Oke. Karena kakak saya nyusunya setiap Segitu. Saya bilang, oh jangan dijadwalin. Saya bilang, karena kalau kita menyusu, ASI yang pertama keluar itu masih agak cair. Agak cair itu kalau kita haus, kita kan minum air Mbak Fira. Iya. Nah itu bayinya baru dapat yang itu. Kalau Oke. semakin lama keluar itu agak kental. Oke. Itu lemaknya. Oke. Jadi kalau kita lapar, kita makan nasi. Nah gitu. Kita nggak pernah bisa tahu kapan ASI kental, kapan Hilbig itu keluar, pada saat kapan. Jadi makanya ketika si bayi sudah lepas, jadi berarti dia udah kenyang, udah dapat lemak. Oke. Kalau kita jadwalin 30 menit, dia udah kenyang apa belum, kita nggak pernah tahu. Jadi tanda bayi kenyang dia lepas sendiri. Dia lepas sendiri. Oke. Begitu. Jadi kalau dia belum melepas sendiri, jangan dilepaskan. Jangan dilepaskan. Karena itu tandanya dia belum, Iya. karena itu tandanya belum kenyang ya. Iya. Nggak enak banget kalau belum kenyang udah dipaksa Iya, ya. kita makan kan tiba-tiba di stop. Gak enak banget ya. Iya. Jadi memang garis besarnya sih tergantung kondisi bayi masing-masing ya. Betul. Mbak Ulan ya, dari obrolan kita tadi tidak semua kondisi bayi yang satu sama yang lainnya itu sama ya. Iya. Jadi emang bisa jadi ibu yang A 30 menit sekali Iya. mungkin ya, karena memang anaknya tadi pertumbuhannya cepat gitu ya. Bisa jadi ibu yang B agak sedikit lebih lama, 2 jam sekali mungkin baru bisa memberikan susu kembali gitu ya, karena memang setiap kondisi bayi itu beda-beda. Tapi itu nggak perlu dikhawatirkan Mbak Ulan? Nggak Nggak perlu dikhawatirkan, itu masih aman ya. Jadi kita lihat kecukupan ASI-nya, dia udah minum atau belum. Hari pertama itu minimal 1 kali pipis Mbak. 1 kali pipis 1 hari? Iya. Oke. 24 jam ya. Heeh. Hari kedua 2, hari ketiga 3, hari keempat 4, hari kelima 5, berikutnya minimal 6. Itu normalnya ya? Minimal 6. 6 kali Jadi kita buang cek air dari kecil sana, gitu. iya. Oke, jadi hari pertama 1 kali. Oke, ini udah normal, nggak apa-apa. Hari 24 jam. 24 jam ya. Berikutnya Kedua 2. berikut dilipatannya ya. 2, dua. 3, 4, 5, 6 gitu 5. ya. Jadi terus terusnya itu minimal 6. Oke. Nah, ini kita ngomongin ASI dia tadi kan. Sebenarnya udah tahu nih garis besar manfaatnya luar biasa, tapi mungkin belum dijelasin. Ada kala di luar sana mungkin yang asal nggak mau deh memberikan ASI, nanti bentukannya berubah gitu ya, kan ada ya ibu-ibu modern ya yang takut nih bentukannya berubah gitu, saya nggak mau ngasih ASI, padahal ini luar biasa sekali ya Mbak Ulan ya manfaat dari ASI. Nah, biar ibu-ibu muda ini tidak ragu ya untuk memberikan ASI kepada buah hatinya, mungkin Mbak Ulan bisa
ceritakan nih, apa sih manfaat dari ASI ini sekarang? Sebenarnya yang menyebabkan payudara berubah itu bukan menyusui, Mbak Dira. Nah, itu tanggapan lagi. Iya, tapi itu pada saat kehamilan. Oke. Pada saat kehamilan kita mulai payudara, ukuran payudara berubah. Berubah ya. Sorry tadi apa setelah itu? Takut nih berubah karena tidak mau nih memberikan ASI gitu kan, mungkin ada pemikiran seperti itu, nanti bentukannya nggak bagus lagi nih, akhirnya udah saya kasih formula aja gitu ya. Nah itu biar tidak ada nih yang ragu lagi memberikan ASI kepada buah hatinya. Ini kan salah satu tujuan dari AIMI ya, untuk bisa mendorong para ibu-ibu untuk memberikan ASI pada anaknya. Nah agar tidak ada pemikiran-pemikiran seperti itu, mungkin bisa Mbak Ulan jelaskan manfaat yang luar biasa dari ASI. Sebenarnya emang Tuhan luar biasa ya Mbak Fira ya. Beliau menciptakan semua tubuh kita itu ada fungsinya. Nah, salah satunya adalah payudara. Beliau memberikan titipan bayi sudah lengkap dengan bekalnya begitu. Jadi manfaatnya sih luar biasa, bukan cuma untuk si bayi Mbak Fira, tapi juga ibunya, suaminya. Kalau si bayi sendiri itu antibody. Antibody. Jadi antibody itu bukan berarti bayi ASI tidak pernah sakit, bukan, tapi mengurangi resiko untuk sakit. Jadi ada yang bilang, anak saya udah dikasih ASI kok masih sakit, itu beda lagi. Beda ya, mungkin ada virus lain gitu ya. Jadi itu bisa meringankan karena antibodinya lebih banyak dapat dari ibunya. Nah, kalau si ibu sendiri itu bisa ini Mbak Fira, mengurangi resiko kanker. Kalau si ibunya kanker payudara. Iya. Itu mengurangi resiko. Nah, kalau suaminya Mbak Fira, kalau si istri yang ngasih ASI, otomatis hemat dong ya. Hemat. Pasti suami seneng kan gitu. Iya benar. Kalau sudah hemat itu kestabilan rumah tangga itu pasti. Perekonomian terjamin ya. Jadi tidak ada nih konflik-konflik terkait ekonomi nih ya. Jadi uangnya suruh kasih istri aja buat salon kan gitu ya. Benar, mempercantik ya. Dan istri itu lebih cepat berkurang berat badannya kalau menyusui. Oke. Begitu. Iya. Sebenarnya masih banyak sih manfaatnya. Salah satunya adalah memang kita garis bawah itu kesehatan si bayi dan si ibu. Nah, si ibu ini mempunyai kualitas hidup yang lebih baik ke depannya. Gitu. Jadi kesehatan nomor satu yang penting ya. Jadi nggak usah ragu lagi untuk Anda yang takutnya berubah lah atau apa gitu ya. Mungkin omongan-omongan di luar direkam, ditanamkan. Jangan ya, karena ini banyak banget tadi manfaatnya, baik untuk si bayinya, untuk si ibunya, terutama manfaat dari kesehatan ya. Oke, nanti di sesi selanjutnya nih Mbak Ulan, kan banyak nih mitos-mitos di luar sana terkait ASI ya. Beberapa tadi di awal kita sudah bahas ya, omongan kalau payudaranya kecil ASInya sedikit itu nggak benar ya. Tapi bukan hanya itu aja, banyak mitos-mitos diantaranya kalau minum es nanti bayinya flu. Benar nggak sih? Nanti kita akan bahas ya Sobat Thompson. Nanti kami akan kembali lagi. Yang mau bertanya silakan di WhatsApp kita di 0819893393 atau langsung di Instagram atau di YouTube Bincang-Bincang Medis. Tetap bersama kami di 93,3 FM Thompson News Radio. Sahabat Thompson, Saripati Obrolan Sehat SOS akan segera kembali.
Ulan Maswari ya, Ketua AIMI Cabang Bali, Asosiasi Ibu Penyusui Indonesia ya. Kita membahas ASI. Apa itu ASI? Apa manfaat ASI? Tadi udah dijelaskan panjang lebar oleh Mbak Wulan. Manfaatnya banyak sekali, terutama tentang kesehatan ya. Nah, mungkin di luar sana sahabat Thomson Anda mendengar pedas. Kalau makan es nanti bayinya bisa flu. Nah, banyak sebenarnya mitos-mitos di luar sana yang beredar ya Mbak Wulan ya, yang kadang-kala dipercaya nih sama si ibu. Akhirnya si ibu nggak makan pedas, atau si ibu nggak minum es takut bayinya flu, nggak mengkonsumsi obat padahal ini lagi flu nih, nanti terpengaruh ke bayinya. Nah, mitos-mitos seperti ini silakan nih Mbak Wulan. Jadi memang banyak sekali Iya, ya Mbak Vira ya mitos-mitos itu. Salah satunya kalau kita minum es bayinya nggak apa-apa. Terus kalau kita minum kopi bayinya nggak apa-apa gitu. Ya sebenarnya minuman itu nggak berpengaruh secara signifikan. Jadi yang mempengaruhi itu ya balik lagi ke hormon dua itu. Jadi hormon bahagia dan prolaktin tadi saya belum sebutin ya si prolaktin ya. Iya. Si prolaktin ini tidak bisa dimanipulasi kayak si oksitosin. Jadi prolaktin ini cara kerjanya harus dikeluarin terus. Si ASI-A. Jadi misalnya nih, payudara yang sudah lembek bukan berarti tidak ada ASI-nya Mbak Vira. Jadi begini, mekanismenya ketika si bayi menyusu, dia menghisap payudara, itu ASI-nya bisa langsung keluar karena ada rangsangan dari si bayi. Jadi ketika si bayi misalnya nyusu setiap 2 jam sekali, jadi langsung diisi lagi sama si payudara, langsung diisi ASI lagi. Jadi ketika payudara sudah bengkak atau penuh, itu berarti ada terlambat pengeluaran ASI. Jadi kasarnya nih kalau bisa bilang, oh si bayi ini minumnya 100 ml nih per 2 jam gitu, dia udah mekanismenya udah oke. Cuman ketika si ibu baru 4 jam sekali masih minum, jadi kan si payudara bilang, oh ngapain sih kita ngeluarin 100 ml, orang dia perlunya setiap 4 jam sekali, ya udah dikit-dikit aja kasih. Nah itu kalau kita nggak maintenance, itu bakal lama-lama sedikit. Jadi jika ibu bekerja, bukan berarti nggak bisa ngasih ASI Mbak Vira. Jadi itu bisa diperah atau dipompa setiap sesuai dengan jadwal si bayi menyusu. Jadi tempat kerja ya perah aja. Perah misalnya setiap 2 jam sekali, bayinya nyusu setiap 2 jam sekali. Jadi tetap ikutin ritme jadwalnya si bayi untuk bisa maintenance produksi ASI. Jadi mitos-mitos yang makanan apa nih yang ibu konsumsi itu seperti es nggak akan buat bayinya nggak flu berpengaruh gitu kan? signifikan. Atau makan pedas aslinya ikut jadi pedas gitu enggak ya? Enggak. Dan hebatnya lagi kalau misalnya nih ada si ibu flu misalnya nih, itu flu kan sebenarnya menularkan dari droplet ya. Pakai masker tetap susuin bayi. Dan ASI itu hebatnya dia membuat antibodi flu si ibu dikeluarkan melalui ASI ke si bayi. Jadi bayinya dapat antibodi si ibu. Itu hebat. Tapi ibunya tetap harus pakai masker ya. Kalau nggak mau tertular bukan berarti karena ibunya lewat ASI ya, itu bukan lewat ASI ya tertularnya. Itu karena nggak pakai masker gitu. Iya. Jadi di saat flu gunain masker untuk menjaga si bayi terkena flu ya. Jadi bukan nggak ada hubungannya dengan ASI yang diproduksi ya, atau dari makanan si ibu akhirnya berpengaruh ke ASI enggak ya? Enggak ada pengaruh signifikan. Enggak ada pengaruh signifikan ya. Nah, ini tadi kan menyinggung soal ibu-ibu bekerja. Kita banyak otomatis perempuan sekarang bekerja semua ya, hampir ya, banyak perempuan yang bekerja yang tetap pengen memberikan ASI, tapi situasinya bekerja nih. Ini di saat kapan nih waktu perahnya dan cara penyimpanan yang benar seperti apa, kemudian dipanaskannya di saat apa gitu, mungkin bisa dijelaskan Mbak Una. Jadi kalau ibu bekerja itu tetap bisa menyusui bayi seperti tadi yang saya sudah sebutkan, itu tetap diperah atau dipompa sesuai jadwal bayi. Begitu si ibu di tempat kerja. Tapi begitu si ibu sebelum berangkat kerja itu susuin bayinya dulu. Setelah itu baru perah atau pompa di tempat kerja, itu bisa bawa cooler box. Itu bisa bawa dibawa ke rumah, itu bisa ditaruh lagi di freezer. Di freezer itu kalau freezer bisa sampai 3 bulan Mbak Kira. Bisa sampai 3 bulan, kalau di kulkas bawah seminggu.
Tapi kalau kulkasnya sering dibuka tutup ya lebih cepat lagi. Gitu ya. Iya. Jadi kalau si ibu mau ngasih si bayi, Heeh. itu misalnya dari freezer diturunkan dulu Oke. biar cair. Cair. Begitu cair baru dihangatkan di baskom atau mangkok, airnya selam-selam kuku. Oh. Jadi nggak dididihin. Kalau dididihin nggak nanti nggak dimasak ya? Bukan. Enggak ya? kalau dimasak itu ada komposisinya yang berubah nanti dan hilang. Atau nutrisinya hilang. Iya, jadi Oke. dipakai mangkok selam-selam kuku ditaruh. Air panas. Jadi biar nggak dingin aja gitu. Oh, itu cara yang benar ya? Iya, idealnya begitu. Idealnya seperti Jadi itu. Oke. sudah mulai nggak dingin atau agak sedikit hangat itu dicoba taruh di punggung tangan, baru dikasih ke bayi. Nah, kalau ibu bekerja sebaiknya memberikan ASI-nya itu jangan pakai media dot, Mbak Fira. Jadi pakai sloki. Pakai sloki, pilihannya sloki, pipet atau sendok. Kenapa? Karena kalau pakai dot itu si bayi bisa bingung putih. Karena mekanisme kerja dot sama payudara itu beda. Kalau si dot itu begitu, kalau kita dot begitu dipencet kan isinya langsung keluar, Mbak. Iya. Kalau payudara enggak, si bayi harus olahraga dulu dia. Dia yang menyedot. Mengisap dulu dia. Gitu ya. Jadi dia harus isap dulu baru keluar. Jadi kalau si bayi sudah kena dot dan dia sudah terbiasa sama dot, itu mekanismenya itu kalau kena payudara lagi suka nolak, Mbak Fira. Gitu dia, suka nolak. Kadang kalau sudah parah sekali begitu lihat payudara ibunya udah nangis dia. itu buat sakit hati si ibu sih biasanya kalau udah ditangisin sama bayi. Jadi stres juga ya? Iya. Oke. Dan seandainya itu terjadi, itu ada namanya relaksasi. Itu mengembalikan bayi agar bisa menyusui lagi. Cuman itu memang butuh tekad. Jadi daripada kita mengobati, mending kita mencegah dulu. Benar-benar. Jadi memang tidak disarankan lewat dot ya. Tadi sloki atau pipet ya. Sloki, pipet atau pakai sendok. Ya. Disuap gitu ya. Iya. Oke. Agar si bayi tidak bingung ya. Iya. Mana yang punya ibunya? Iya. Ya. Kalau terbiasa dot nanti takutnya jadi hilang kemauan dengan ibu ya. Jadi itu cara yang benar untuk perah susu bisa di tempat kerja, karena sekarang sebenarnya hampir di semua tempat kerja menyediakan itu ya, untuk ibu-ibu yang mau perah susu gitu ya. Nanti sampai di rumah disimpan di freezer, kemudian diangetkan di saat ingin menyusui ya. Tergantung jadwal tetapnya kapan yang mau menyusui ya. Betul. Dan di tempat kerja itu memang harus mendukung ibu menyusui, Mbak Fira. Jadi kepada decision maker perusahaan mohon bantuannya untuk mensupport ibu menyusui. Karena begini, ketika kita mensupport si ibu itu pasti efeknya akan loyal pada perusahaan dalam jangka panjang itu pasti, karena dia merasa dihargai, dia bisa memberikan ASI untuk si bayinya, itu biasanya begitu. Dan efeknya lagi, si ibu akan jarang absen, Mbak Fira. Iya. Kalau si selalu datang karena si bayi jarang sakit, karena sudah diberikan ASI. Begitu. Karena kan zaman dulu masih kurang support ya untuk beberapa perusahaan terhadap ibu menyusui yang akhirnya resign gitu ya, ingin memberikan ASI eksklusif ya nggak bisa nih kalau kerja ya. Tapi sekarang sudah banyak kok ya perusahaan-perusahaan yang menyediakan mensupport untuk ibu menyusui untuk bisa tetap bekerja tapi juga tetap bisa memberikan ASI kepada bayinya ya. Dan ini mungkin salah satu tugas dari AIMI juga, benar nggak sih, untuk mensosialisasikan gitu ya? Kita itu sebenarnya ada untuk kita masuk ke perkantoran atau perusahaan. Jadi kita memberikan materi seputar ASI dan gunanya untuk perusahaan. Gitu. Saya menceritakan tentang ini ya, Mbak Fira. Kita itu ada program yang berbayar untuk sebenarnya kita itu support group. Kita tuh nirlaba. Jadi kita sukarelawan yang tidak dibayar di sini. Jadi kita tuh ada kelas-kelas menyusui itu 20 maksimal, tapi ini sebelum pandemi ya saya ngomong. 20 orang, terus kita ada sosialisasi gratis, misalnya ke Banjar, ke Puskesmas, itu kita gratis, dan biasanya kita subsidi silang dari kelas yang berbayar itu. Dan kita ada ke perusahaan juga. Jadi biar bisa membantu si ibu. Baik, jadi baik membantu ibu, baik psikologinya gitu ya, yang mungkin agak susah nih mengeluarkan ASI-nya. Ini ada tips khusus nggak sih Mbak Wulan untuk para ibu yang mungkin dalam kondisi yang ada kan orang yang memang udah lancar aja ASI-nya ya, tapi kan ada situasi ibu yang agak susah nih keluar ASI-nya, yang kadang-kadang ini bikin stres malah makin nggak keluar lagi ya. Nah, mungkin ada tips singkat dari Mbak Wulan agar ASI ibu ini bisa
kembali lancar, apa yang harus dilakukan si ibu? Kalau tips dari kami di Mm-mm. AIMI, kita selalu berkata sharing, kalau sedang saat hamil, marilah kita belanja seputar informasi ASI. Jadi waktu hamil kita ikut edukasi dan ajak pasangan. Jadi begitu edukasi kita dapat dan support, pasti kita lebih percaya diri. Oke. Ketika kita percaya diri, kita bisa membentengi diri kita dari orang-orang yang berkata negatif, begitu Mbak. Baik. Jadi itu kurang lebih bisa meminimalisir. Dapat ilmu, dapat support. Iya. Itu yang Buat penting percaya ya, diri. untuk Iya. bisa percaya diri. Dan- Baik. Dan kita di AIMI kita ada konseling Mbak Vira. Oke. Kita ada konseling gratis via Mm-mm. telepon. Mm-mm. Jadi seandainya ibu-ibu ada yang bermasalah tentang menyusui atau sekedar berkeluh kesah bagaimana karena butuh support, kita ada. Oh, baik. Itu bisa nanti ke Aimi ya. Iya. Kalau memang mungkin kurang dapat support dari yang lain, bisa ke Aimi, jadi bisa semangat lagi untuk memberikan ASI Iya, kepada betul. si bayi ya. Oke, kita break lagi dan satu sesi terakhir nanti kita ambil saripatinya apa nih dari obrolan kita, karena memang kebersamaan kita cuma 1 jam sampai jelang jam 5. Tetap bersama kami sahabat Thompson di 93,3 FM Thompson News Radio. Sahabat Thompson, Saripati obrolan sehat Ada SOS. yang Kapan mompa ASI yang tepat?
sebelum atau sesudah menyusui berlangsung dan berapa lama durasinya? Silakan nih Mbak Ulan. Sejawab yang pertama Pertama dulu ya, tadi, ya, dari benar. Dari frutiwax.bali. kalau nggak salah pertanyaannya bagaimana cara biar Asi asinya nggak muncrat, pas iya. LDR. Iya. Biasanya kadang kalau LDR itu asi kan kadang-kadang munculnya deras tuh. Iya. Ada beberapa bayi itu suka tersedak ataupun emosi Mbak Fira. Jadi bisa salah satunya solusinya perah dulu sedikit, baru susuin bayinya. Dikeluarin dulu. Atau cara menyusuinya itu kita ngikutin gaya gravitasi begini Mbak Fira. Agak apa ya, Baring lay gitu down. ya? Agak baring. Jadi begini. Jadi dia nggak terlalu muncrat kena ke si bayi. Oke, Begitu. oke. Karena memang kalau LDR itu memang tiba-tiba muncul aja. Oke. Itu memang pada ibu-ibu, karena pada ibu-ibu juga ketika kita menyusui di sini yang muncul. Nah begitu memang kadang-kadang ada bayi yang kesel sih seperti nah itu cara-cara solusinya. Jadi dikeluarkan dulu sebelum Keluarkan disusahkan sedikit. dengan posisinya ya. Nah kalau ngomongin posisi ini jadi pertanyaan saya juga nih jadinya ya. Sebenarnya ada nggak sih posisi yang tepat untuk menyusui yang benar gitu berdasarkan medisnya? Ini ada nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau masalah posisi itu sesuai gimana enak sih Nyamannya si aja. bayi. Oke. Ya. Yang kita garis bawahi adalah perlekatannya Mbak Fira. Jadi si bayi itu bibirnya di mana posisinya dan dia satu garis lurus leher sama badannya. Ketika kita menyusui kita gendong bayi badannya ke sana terus kepala cuma sini sama kayak kita menelan ludah. Kita begini menelan ludah kan nggak enak tuh. Nah itu juga posisikan bayinya benar. Lurus Iya. gitu ya. Jadi terus di mulut bayi itu tidak mencucu Oke. tapi membuka lebar begitu masuk ke payudara. Dan pada saat menyusui itu bukan di puting aja Mbak Fira tapi di areola. Oke. Jadi areola atas lebih terlihat daripada areola bawah. Oke. Jadi bukan semua areola nggak kelihatan. Nanti Ah. kadang-kadang ada beberapa ibu yang areolanya itu besar. Mm-mm. Jadi nggak mungkin dimasukin semua. Iya, gitu. Jadi itu yang perlekatannya bener. atasnya kelihatan, bawah Atasnya kelihatan sedikit. sedikit. Iya. Bawahnya lebih banyak. Itu yang benar Iya. ya secara ini. Jadi kalau si bayi dia sudah sering pakai dot, dia nyusunya kayak mencucu bibirnya, kayak ngempeng jadinya. Jadi iya, cuma iya. di puting. Oke. Nah kalau begitu menyusuinya itu ibunya bisa lecet puting Mbak Fira. Jadi harus diatur lagi ya. Iya harus posisinya diatur ya? lagi. Oke. Jadi kadang-kadang posisi itu yang penting perlekatannya udah benar. Ketika dia umur 3 bulan 4 bulan dia kadang-kadang kakinya bisa di atas. Nah itu nggak masalah. udah mulai lincah ya. Iya asal ininya yang benar. Baik. Bibirnya, Posisi badannya mau seperti apa, Iya. mau kakinya di mana Iya. gitu ya. Yang jelas mulut dan puting payudaranya ibu itu harus benar ya Iya. di situnya Iya. ya. Oke. Memang kita ada beberapa posisi, tapi kita balikan lagi ibu nyamannya bagaimana sama si bayi. Baik. Begitu. Intinya di situnya aja ya. Tidak mencucu mulutnya, Iya, tapi terbuka lebar Iya, ya. terbuka lebar dan Aerolanya yang di atas kelihatan sedikit, Iya. yang di bawah Lebih banyak diambil. Lebih banyak. Ah. Oke, baik. Itu yang benarnya Iya. ya. Mulut si bayinya. iya benar. Oke, langsung ke pertanyaan kedua dari siapa tadi? Ini dari Anggi Anggraini. Kapan mompa ASI yang tepat? Sebelum atau sesudah menyusui dan durasinya berapa lama? Sebelum atau sesudah itu balik lagi kita mau cari stok atau mau menghabiskan produksi ASI. Jadi pada saat kita sudah menyusu, setelah itu kita pompa lagi, itu artinya kita ada kelebihan produksi ASI, Mbak Fira. Oke. Tapi ketika kita pompa dapatnya cuma 50, bukan berarti produksi ASI kita jumlahnya cuma 50. Karena hisapan bayi itu lebih banyak dapatnya daripada si pompa. Jadi lebih bagus hisapan bayi. Jadi jangan pakai itu patokan ukuran Baik. produksi ASI. Jadi seandainya mau stok ASI, itu boleh misalnya nih di sini nyusu, di sini boleh dipompa. Itu bisa. Sambil itu bisa Iya, ya. bisa. Oke. Karena kan kadang payudara sebelahnya Iya. ikut keluar Udah, itu bisa. ikut ini juga ya. Kadang udah mau terdesak. Iya, kalau misalnya mau sebelum nyusu itu nggak apa-apa juga, cuman kasihan bayi kan. Oh iya. Sebelum Nungguin ya, nungguin selesai nunggu gitu nanti ya. dia lagi olahraga. Iya. Jadi sekarang balik lagi tujuannya mau stok atau Oke. mau kalau kalau pada saat di kantor ya pompa aja. Kalau ketika si payudara sudah benteng, sudah penuh, sudah Bengkak. itu artinya ada telat.
Oh, Kalau sudah bengkak begitu, itu sebaiknya jangan pakai pompa, tapi diperah pakai tangan. Karena kalau dipompa itu dia bengkaknya itu bisa masuk ke depan dia, itu tambah sakit Mbak Fira. Jadi kita kompres dulu pakai air hangat. jadi kalau mau pompa sebelum bengkak ya? Iya, Jangan sampai bengkak. Itu luar bengkak biasa itu sakitnya. udah terlambat Udah ya? terlambat. Oke, baik. Dan durasinya pun tergantung ya. Iya. Nggak- Tergantung payudara ibu produksinya seberapa, jadi nggak bisa kita atur. patokan gitu ya waktunya, karena masing-masing ibu juga pasti punya beda Iya. ya. Oke, ada lagi dari Ari Purnama. Ini bayinya usia 1,5 bulan dan full ASI saat ini, tetapi seminggu ini belum BAB. Ini apa penyebabnya? Atau masih normal aja atau seperti apa? Seminggu ya. Iya, seminggu belum BAB. Ya. Kalau bayi ASI memang kadang-kadang nggak pup Mbak, Oh, karena dia kalau kasarnya kita orang awam bilang kalau kita tuh lagi ngumpulin ampas-ampas kok kita nyapu itu biar sekalian gitu loh. Itu nggak apa-apa, cuman kita harus perhatikan aktivitasnya gimana. Apakah dia masih aktif, apakah bagaimana. Karena kadang kalau kita menyusu si bayi nggak tahu lebih banyak lemak atau dia dapat yang cair itu bisa juga warna feses berubah juga. Oke, Iya. ya. Nah, jadi itu kalau seminggu itu masih bisa toleransi asal lihat aktivitas si bayi. Tapi kalau ada intervensi dari susu lainnya, nah itu yang tanda tanya. Ini full ASI 1,5 bulan full ASI. Ya, jadi masih aman. Tapi lihat Masih aman, aktivitas bayinya. Oke. Ya, itu terus disusui nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada ya? masalah. Oke. Jadi mungkin aktivitasnya yang akhirnya membuat terhambat ya Bukan. BAB-nya. Maksudnya kita lihat aktivitasnya masih Normal. aktif nggak, Aktif. normal nggak. Uh, Kalau misalnya dia kayak nggak nyaman, nah itu baru kita periksakan. Oh, Tapi baik. selama dia aktivitas biasa, Nggak itu ada sepertinya kayak keluhan sakit tuh nggak ada gitu ya. Itu nggak Berarti itu apa-apa. masih normal-normal Ya. aja yang seminggu belum BAB ya. Ya, jadi kadang kalau bayi ASI itu dia kadang-kadang ada juga lama nggak pup, ada juga pupnya yang kayak dia diare itu loh Mbak Fira, Cair ya. dikit dikit keluar kayak butiran apa ya, kalau saya bilang kayak ampas gitu iya, nah iya. itu. Ini yang dikonsumsi ibu berpengaruh juga nggak sih? Ya itu salah satu, kalau si ibu minum dari produk Oke. kayak misalnya susu menyusui, itu bisa si bayi juga ikut intoleransi. Oh, baik. Itu baik, bisa baik. juga, cuman balik lagi, kalau tidak ada masalah sebaiknya nggak usah minum susu deh, baik si ibu Kalau atau si bayi. air Ibu susunya menyusui. masih baik-baik aja Iya. gitu ya, masih lancar, lebih baik nggak usah minum. Kalaupun nggak lancar, uh, jangan pernah ada intervensi, kecuali kalau memang ada riwayat penyakit. Nah itu baru ada intervensi dari susu Oh, baik, gitu. baik. Jadi si ibu kalau menyusui nggak perlu minum susu menyusui juga, karena Oke. kalau udah kita menyusui bayinya udah langsung banyak kok. Oh, baik, baik, baik. Jadi selama aktivitasnya masih lancar, si bayinya kegiatannya aktif, nggak masih ada. dia. Sepertinya kalau dilihat kondisi tubuhnya baik-baik aja gitu ya. Itu masih wajar ya, Iya. nggak BAB selama seminggu ini. Iya, karena dia kalau ASI itu menyerap sempurna. Oke. Jadi dia masih ngumpulin ampas-ampas. Jadi Oke. makanya kita lihat dulu aktivitasnya bagaimana. Tapi sejauh ini seminggu biasanya masih oke sih Mbak. Masih wajar ya. Oke, nanti lihat ke depannya kalau masih seperti itu bisa diperiksakan langsung Iya, ya, iya. Mbak Ulan ya. Oke, kita sudah di penghujung waktu. Tapi mungkin terakhir satu, Saripati, yang kita udah SOS Saripati obrolan saya, tentunya kita harus ambil nih Saripati dari obrolan kita. Kesimpulan, silakan Mbak Ulan. Jadi balik lagi seperti kalimat yang tadi saya sudah sebutkan. Ayo ibu-ibu, mari kita berdayakan diri kita bahwa kita tuh sesungguhnya bisa membuat yang terbaik untuk bayi dan untuk keluarga. Kita mulai dari ASI Oke. untuk mencerdaskan kehidupan anak. Mm. Jadi ayo kita balik lagi menyusui. Oke, balik lagi menyusui. Ah. Sudah dapat ilmunya, pasangan ayo support. Yuk semangat lagi untuk Iya, memberikan betul. hasil Percaya terbaik. pada diri sendiri. Percaya pada diri Betul. sendiri. Baik sahabat Thompson, semoga informasi obrolan kita yang dari jam 4 sore tadi sampai sekarang bisa mengambil saripatinya, ilmunya. Jadi untuk Anda yang mungkin kemarin